beda dari sebelumnya ya. Nanti untuk materi kita pada pagi hari ini, Ibu mengangkat materi berpikir apa? Ya, komputasional. Baik. Untuk itu sebelumnya dulu Ibu mau mengecek kehadirannya. Bagaimana sekretaris kelas? Lengkap. Oke, makasih. Tepuk tangan buat anak-anak. Baik, kali ini Ibu mengangkat materi berpikir komputasional. Ibu sedikit memberikan penjelasan tentang berpikir komputasional ini. Apa itu berpikir komputasional? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar dengan ilmu komputer. Ibu mau tanya, ada yang sudah lihat komputer? Ada, Bu. Pernah ngeliat komputer? Pernah, Bu. Yang pernah ngeliat komputer angkat tangannya. Komputer, oke, good. Turunkan. Pernah ngeliat laptop? Pernah, Bu. Pernah pegang? Pernah, Bu. Itu SD. Nah, itu adalah salah satu cara kita menggunakan komputer, memecahkan masalah menggunakan komputer. Kalau pernah memegang apa kemarin di SD itu laptop, nah itu dia. Apa yang diselesaikan waktu ANDK itu adalah menyelesaikan rapor sekolah. Itu dia ya contohnya. Baik anak-anak Ibu, di sini Ibu sudah membuat bagaimana berpikir komputasional itu. Nah, ada di sini bisa dilihat, nah? Bisa, Bu. Kita tidak ada info sayang, jadi kita menggunakan ini apa adanya saja. Jadi lihat ya, ini berpikir komputasional. Tadi berpikir komputasional itu adalah memecahkan masalah dengan metode komputer. Nah, komputer itu kayak gimana? Nah, dia seperti ini, dia memiliki aplikasi-aplikasi, di mana aplikasi itu digunakan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Pernah dengar AI? Pernah ya? Pernah menggunakan kamera AI? Pernah nge-TikTok? Pernah. Facebook? Pernah. Itu adalah menggunakan AI atau kecerdasan artifisial, di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, AI itu adalah suatu aplikasi yang diprogramkan oleh manusia. Nah, misalnya si Pacel ada tai lalatnya di sini. Kalau kita ke TikTok bisa hilang nggak? Bisa. Bisa saja tai lalat yang di sini pindah ke kening menjadi India, ya kan? Iya. Itu karena apa? Karena kecerdasan buatan yang sering kita dengar dengan AI, kamera AI. Yang mukanya misalnya ke ibu mukanya bulat bisa menjadi tirus. Nah, itu karena kecerdasan buatan yang disebut dengan AI. Nah, itu semua terjadi karena ada program yang disebut dengan program komputer. Ibu mau tanya lagi, pernah nggak kamu menyelesaikan tugas menggunakan Google? Pernah. Apa nama yang kalian pakai? ChatGPT kah? Bukan. Tapi gimana cara menyelesaikannya? Memberikan pencariannya? Iya. Chrome. Iya kan? Chrome dulu, nanti ada di situ tanda pencarian, ya kan? Iya. Lalu kita ketik apa yang hendak kita cari. Oke, di kelompok 2, siapa yang pernah mencari tugas di Google? Angkat tangan. Oke, mantap, luar biasa. Karnis, berdiri. Pernah mencari tugas di komputer, nah? Tidak apa pernah? Tidak. Ini tidak ya, dia gagal fokus. Oke, duduk. Siapa yang pernah lagi mencari tugas di komputer? Di Google? Silakan berdiri saya. Bagaimana caranya? Diketik, ada huruf-huruf, ya kan? Apakah terjawab pertanyaanmu saat itu? Terjawab ya?
Ya, mantap, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita. Waktu di daerah kita masih internetnya masih sedikit, tetapi si Meta sudah bisa menggunakan Google untuk mencari itu. Ya, tinggal kita kasih aja. Oke, Google kerjakan ini. Nah, itu yang disebut dengan program. Nah, itu program. Nah, program itu siapa yang bikin? Adalah manusia. Semua sudah ada dalam program. Nah, berikutnya berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer dan internet. Ya, itu tadi Ibu berbicara soal menggunakan internet dan komputer. Kan kalau kita buka Google butuh internet enggak? Butuh. Internetnya digunakan, dibeli dulu datanya ya kan? Iya. Untuk internet. Nah, kalau nggak ada internet, apakah bisa? Tentu tidak. Dalam kehidupan sehari-hari apa kita melakukan kegiatan berpikir komputasional? Melakukannya? Melakukan. Contohnya ini sikat gigi. Menggosok gigi menggunakan sikat gigi. Nah, itu sudah menjadi rutinitas kita. Berarti menjadi kebiasaan. Habis mandi pagi lalu gosok gigi. Nah, itu dia berarti sudah menjadi kebiasaan, sudah kita programkan dalam diri kita bahwa ini saya lakukan setiap pagi setelah saya mandi. Nah, berikutnya mencatat ringkasan pembelajaran. Nah, Ibu sudah titip buku ya? Ibu sudah menitip buku kan? Sudah, Bu. Angkat bukunya semua, dapat nggak? Dapat, Bu. Nah, mana bukumu? Wah, Ibu kasih buku ini untuk apa? Untuk belajar di rumah. Mengambil intisari dari buku. Nah, tentu kita bertanya begini, Ibu, mengapa saya mencatat di rumah? Turunkan bukunya. Karena kalau kita diuji suatu hari, kita sudah mempelajarinya, kita sudah menghafalnya, kita sudah mencatatnya. Jadi kalau ibu guru bilang di sekolah, ayo mencatat dulu nak. Buku itu bukan milik pribadi yang dipakai sementara. Dengan kita sudah mencatat di buku catatan kita, maka isi dari buku paket itu sudah menjadi milik kita sendiri. Nah, itu dia berarti berpikir, oh ini ya begini ya. Berikutnya kita lihat lagi ya nak. Ada 4 landasan berpikir komputasional. Ya. Pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi apa nak? Dekomposisi. Kita menjadi seseorang pemimpin. Ya. Dan siapa ketua kelas di sini? Fotuho. Ya. Fotuho menjadi ketua kelas. Tentu Fotuho berpikir dekomposisi. Bagaimana berpikir dekomposisi? Ya, sebagai ketua kelas. Apa yang dia lakukan, nak? Dengan cara dia mengatakan begini, teman-teman, pengurus yang lain, kita harus membuat pengurus kelas yang lain. Setelah terbentuk itu, maka kita buat kelompok-kelompok di mana siapa petugas setiap hari yang menyapu, siapa petugas nyanyi dan doa, dan siapa petugas di apel Pak? Berarti dengan begitu maka si Fotuho sebagai ketua kelas telah melakukan berpikir apa tadi? Dekomposisi. Dia merencanakan mengelompokkan, mengelompokkan kerja-kerja masing-masing kelompok. Berikutnya pengenalan pola. Nah, misalnya kita ada masalah. Nah, bagaimana kita berpikir secara kita mengenal pola dari masalah-masalah itu. Kita kelompokkan tadi kan. Misalnya kita ada masalah, oh saya ada masalah matematik, nggak bisa menghafal kali-kali contohnya. Maka kita harus mengolah polanya. Bagaimana supaya saya bisa cepat menghafal kali-kali. Misalnya kali-kali tertinggi Pace, yaitu adalah 9, ya kan? 9. Nah, gimana caranya ya supaya kali-kali 9 itu cepat saya hafal? Caranya begini. Oh iya, saya tahu. Begini cara kali-kali 9 itu. Dari kali-kali 1 ini
1 kali 9 sampai ke 5 kali 9 nilainya berapa? Maka demikian nanti kebalikannya. Dari 6 kali 9 nilai ini dia kebalikan ini. 5 kali 9 berapa? 45. 6 kali 9 54. Seperti itu. Jadi kita bisa mengolah data. Jadi oh iya ya, tinggal membalik-balikkan aja itu bisa selesai kali 9. Nah itu namanya bisa mengolah pola, memberikan pemetaan. Nah, iya kan? Iya. Baru tahu cara ibu kan? Tahu. Pelajari di rumah biar cepat hafal kali-kali. Berikutnya abstraksi ya. Abstraksi fokus pada informasi yang penting saja. Kadang anak-anak ya dia tidak mengerti informasi yang dia dapat, tetapi dia menginformasikan lagi. Sehingga nanti apa? Dibilang hoax atau penyebar fitnah. Nah, nggak boleh itu. Jadi di sini kita diajari supaya kita mengolah informasi yang penting, ya. Anak harus bisa. Berikutnya algoritma, membuat langkah-langkah menyelesaikan atau membuat aturan diikuti untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya di matematika dia, matematika tadi kan, berarti dia lebih ke situ. Ya, bagaimana supaya kali 9 bisa saya bisa menghafalnya dengan cepat? Apa caranya ya? Oh, ternyata begini. Saya balik-balikan aja nih. 1 sampai 5 udah jelas, baru saya balikan lagi sehingga 9 kali 9 itu dapat 81. 9 kali 2 berapa? 18. 9 kali 9 berapa? 12. Berarti kebalikan dari 9 kali 2. Begitu saya ya. Oke. Nah, baiklah, itu penjelasan ibu tentang yang namanya apa? Berpikir komputer. Apa tadi? Berpikir komputer. Ya, komputasional. Baik, untuk anak-anak ibu sebelum ibu akhiri, kira-kira ada pengalamanmu selama ini tentang berpikir komputasional ini tanpa menggunakan internet dan komputer? Ada nggak kira-kira? Mulai dari kelompok 1, ada? Ya, silakan berdiri, nak. Saya pernah mengalami pemilihan antara 2 jalan. Waktu saya di sekolah, jalan yang satu susah untuk ditempuh, terus ada jalan yang bagus. Jalan yang bagus menyenangkan tapi jauh. Maka saya memilih jalan yang jauh. Yang penting saya beberapa waktu sampai di sekolah. Apakah itu termasuk berpikir komputasional? Komputasional. Tepuk tangan betul. Nah, iya betul. Tadi kasusnya begini. Si Ananda ketika ke sekolah dihadapkan dengan 2 masalah. Masalahnya apa? Hujan. Nah, dia memiliki 2 alternatif jalan menuju sekolah, iya kan? Ya. Jalan yang dekat dengan sekolah rusak, parah, dan susah untuk menempuhnya, apalagi dengan keadaan hujan. Ada longsor, ada jembatan, ada kanal, apalagi sungai. Nah, gitu kan? Memilih jalan yang bagus, tetapi walaupun jauh dia bisa sampai di sekolah. Itu luar biasa. Nah, dengan begitu kami sudah berpikir komputasional tanpa internet, tanpa komputer. Tapi kan sekali lagi, yang berpengalaman tentang kehidupannya ada. Ya, oke, betul. Silakan. Suatu hari saya mempersiapkan pertemuan sekolah saya. Di malam hari, apakah ibu sudah termasuk berpikir secara komputasional? Nah, tepuk tangan dong. Nah, betul. Itu kamu sudah menggunakan pemikiran yang komputasional. Kamu mempersiapkan sebelum tepat waktunya, ya kan? Artinya tadi malam kita mempersiapkan tas kita, buku kita, makanan ringan kita, ya kan? Baju, sepatu, sehingga besok tinggal pakai, tinggal ambil dan berangkat ke sekolah. Apakah ada keterlambatan? Tidak. Apakah lupa tugas-tugas? Tidak. Berarti
bersama. Karena ke depan kita akan lebih lagi mengenal tentang hal ini, komputer. Karena segala sesuatu ke depan ini dilakukan oleh komputer. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah bersama-sama mengucapkan masalah ini dengan anak ibu. Sudah paham sedikit walaupun kita tidak menggunakan komputer, fokus, dan internet, kita bisa mengerti dan memahaminya. Tepuk tangan buat kita. Kita ekstrim dipimpin oleh sekretaris kelas ini, nak. Ayo, sama Pancu. Apa tadi? Satu jari. Ya. 3. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kencing. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari daripadanya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum pulang nanti jangan lupa ruangannya disapu ya. Iya, Bu. Ibu bermejanya dulu ya, disalam ibu. Oke, semua salam ibu ya. Jangan dibubarkan mejanya. Nanti akan. Jangan dibubarkan. Dibantu ibukannya. Oke. Baik. Ya. Oke, itu saja. Nanti kita menyambut dan pulang setelah bel sekolah.